Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Memikirkan hal ini, Xiaoyan juga tidak boleh ragu sekarang. Dengan cepat dia menatap bayangan hitam di depannya dengan jelas. Hanya saja, orang ini mengenakan jubah hitam tebal dengan topeng hitam yang menutupi wajahnya, sehingga Xiaoyan tidak dapat membedakan penampilan keduanya. Jika hanya mengandalkan kekuatan Anda saat ini, Anda hanya akan membuang kekuatan Anda dengan sia-sia. Sosok itu mengucapkan kata-kata menghina, menyapu ke arah Xiaoyan, kemudian mengayunkan pukulannya dengan keras. Tuar! Segera kedua tinju bertabrakan yang membuat ledakan keras bergema di ruang gelap. Segera Xiaoyan mundur ke belakang setelah menjadi ledakan besar. Namun Xiaoyan sedikit curiga dalam serangan dari sosok itu saat sosoknya jatuh melawan arah angin. Ini sangat menarik. Sepertinya selama Anda bersembunyi di dunia sensi, Anda telah mendapatkan banyak keberuntungan. Namun saya juga penasaran, apakah Anda benar-benar dari dunia Taisu? Pengkhianat dunia sensi saya? Suara dingin Xiaoyan keluar, namun sepertinya bayangan hitam tidak memilih untuk menjawab pertanyaan. Melihat tidak ada reaksi dari bayangan hitam dalam menghadapi keheningan kegelapan ini, Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya. Kemudian dalam sekejap, dia tiba-tiba muncul di depan bayangan hitam. Segera Xiaoyan mengayunkan tinjunya dengan ganas. Kali ini Xiaoyan menggunakan 82 tinju para dewa. Hanya saja dalam tinju ini mengandung cahaya keemasan yang membuat kekuatan yang terkandung di dalamnya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan tinju Xiaoyan yang sebelumnya. Tuar! Dengan suara teredam, tinju Xiaoyan langsung menghantam bayangan hitam yang membuat sosok itu terhuyung-huyung dan langsung mundur ke belakang. Jelas di bawah tinju ganas Xiaoyan, sosok itu tidak dapat memblokirnya sama sekali, sehingga dia hanya bisa mundur lagi dan lagi. Bajingan, kekuatannya sangat kuat. Mari kita lakukan bersama. Bayangan hitam tiba-tiba berteriak dan marah. Karena menghadapi serangan seperti itu, dia hanya bisa dipukuli oleh Xiaoyan tanpa memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat pemandangan itu, bahkan Xiaoyan sendiri juga sedikit terkejut. Namun Xiaoyan tidak ingin berhenti. Dengan cepat, dia mengulurkan telapak tangannya dan mencoba meraih topeng hitam di wajah sosok tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi saat sosok itu melihat Xiaoyan bergegas ke arah, dengan cepat dia langsung menyeburkan seteguk darah, berubah menjadi telapak tangan darah yang besar, langsung menghantam Xiaoyan, sehingga tubuh Xiaoyan juga terguncang. Kemudian mundur dengan cepat. Meski begitu, mata Xiaoyan juga terbakar oleh semangat yang membara. Karena meskipun dia tidak tahu sejauh mana kekuatannya, tetapi itulah mencapai puncaknya sekarang. Sehingga setiap kali bertemu dengan lawan, Xiaoyan merasa dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar bisa menghancurkan lawan. Namun tepat ketika Xiaoyan terus bertarung melawan bayangan hitam tersebut, tiba-tiba sosok hitam itu bergetar, kemudian terbagi menjadi dua bayangan hitam lagi. Seolah-olah dia bisa menggandakan tubuhnya. Tapi meskipun kelihatannya bayangan hitam ini persis sama, dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat kuat, dia secara alami merasakan fluktuasi yang berbeda, yang menunjukkan ketiga sosok tersebut bukanlah orang yang sama. Bahkan jika dilihat dari nafas yang ketiga sosok ini pancarkan, Xiaoyan juga merasa bahwa kekuatan yang dimiliki tiga sosok ini berbeda dan sangat kuat.
Sedangkan untuk kekuatan Xiaoyan sendiri, jika pembakaran esensi darah yang mulia telah mencapai puncaknya, jika pertempuran ini terus berlanjut, secara bertahap kekuatannya pasti akan menurun. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan sedikit membeku. Jika itu masalahnya, sebaiknya jangan menunda lagi. Xiaoyan mendengus dingin, kemudian tidak menunggu ketiganya bergerak dengan cepat. Xiaoyan adalah orang yang pertama yang menyerang. Sekarang situasinya 1 lawan 3, tapi meskipun metodenya sederhana, dalam pertempuran ini, tapi Xiaoyan belum benar-benar menggunakan kartu trupnya sama sekali. Tetapi melihat Xiaoyan bergerak, ketiga bayangan itu segera menyebar, kemudian menyapu ke arah Xiaoyan dari arah berbeda. Jelas tujuan mereka untuk mengepung dan menekan Xiaoyan. Sialan, target mereka bukanlah saya. Xiaoyan bergumam dalam hatinya, karena dalam pertempuran ini sepertinya mereka tidak mencoba untuk membunuh Xiaoyan. Namun meskipun Xiaoyan tahu tujuan mereka sebenarnya untuk membunuh Goyan, tetapi Xiaoyan juga harus bekerja keras untuk mempertahankannya. Bagaimanapun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia juga masih memiliki beberapa kesulitan untuk membunuh sosok hitam ini. Oleh karena itu, serangan dari 3 sosok itu langsung ke arah di jubah lengan Xiaoyan dengan tembakan yang tidak ada habisnya. Pada saat ini, serangan yang dilakukan oleh 3 sosok ini terlihat ada beberapa jejak cahaya keemasan yang terkondensasi. Bahkan ketika mereka menyerang Xiaoyan dengan 3 kepalan tangan, 3 tanda emas itu tiba-tiba meledak dengan keras. Kemudian kekuatan yang terkandung dalam serangan tersebut langsung menyelimuti Xiaoyan seketika. Meski begitu, sepertinya Xiaoyan juga tidak terburu-buru saat ini. Karena apa yang membuat Xiaoyan sedikit tercengang adalah baju besi dewa palsu yang dia kenakan di tubuhnya secara bertahap mulai banyak retakan hingga akhirnya runtuh secara langsung. Bagaimanapun, tingkat pertarungan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh baju besi dewa palsu yang dikenakan Xiaoyan. Bahkan jubah yang mulia yang diberikan oleh sang ratu juga langsung terkoyak dalam pertempuran ini. Jelas mereka ingin menemukan keberadaan Goyan yang tersembunyi di tubuh Xiaoyan. Cepat, temukan mata besar itu. Tidak peduli apakah Anda harus membunuh orang ini atau tidak. Anda harus menemukannya secepat mungkin. Tuan muda ke-12 berteriak dengan keras. Dia memberikan perintah bayangan hitam untuk segera menangkap Goyan. Karena bagaimanapun, Goyan dapat mematahkan formasi pembatasan Taisu. Jika tidak, Taisu bisa hancur. Pada saat yang sama, Tuan muda ke-12 juga segera memberi isyarat dengan kedua tangannya untuk menggunakan pembatasan terlarang untuk menutupi ketiadaan di sekitar Xiaoyan. Karena dia takut jika Goyan akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun setelah melihat-lihat beberapa saat tubuh bagian atas Xiaoyan yang sudah telanjang, dia hanya melihat api dan guntur yang terus mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan. Dia tidak menemukan Goyan sama sekali. Sedangkan untuk keberadaan Goyan, dia tidak melihatnya sama sekali. Bajingan, bagaimana ini bisa terjadi? Jelas-jelas saya melihat mata besar itu masuk ke dalam jubah lengan baju orang ini. Sekarang, kemana tidak ada? Tuan muda ke-12 meraung dan bingung. Itu semua karena Anda ingin membunuhnya. Jadi wajar jika dia takut dan bersembunyi. Sekarang apakah Anda takut? Jika Anda benar-benar tidak dapat mengalahkan sensi saya. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat, kemudian berkata dengan mencibir. Bagaimanapun tujuan Tuan muda ke-12 terlalu jelas, karena peran Goyan sangat penting untuknya. Jadi Xiaoyan juga memiliki sedikit kekhawatiran. Jika sesuatu akan terjadi pada Goyan, jadi dia mengirim Goyan ke dalam pagoda kekosongan roh, sehingga Taisu tidak dapat menangkapnya. Bagaimanapun Xiaoyan tidak pandai menahan diri. Jika dia kehilangan Goyan, maka dia akan seperti kehilangan lengan kirinya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tertegun sejenak. Sepertinya di masa depan, saya harus memiliki avatar yang memiliki beberapa pencapaian
dalam seni formasi pembatasan. Karena untuk memukul besi yang sangat keras, sepertinya keberadaan Goyan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam melawan invasi Taisu. Anda pikir jika Anda adalah reinkarnasi yang mulia, Anda dapat berbicara dengan liar? Hari ini saya akan membiarkan Anda mati di sini. Pada saat ini sebuah suara rendah datang dari antara 3 bayangan hitam itu. Tepat ketika mereka selesai berbicara, dengan cepat ketiga sosok itu langsung membentuk posisi segitiga. Kemudian kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba langsung menyelimuti Xiaoyan. Ini teknik kekosongan abadi. Meskipun kami bertiga tidak bisa sepenuhnya menggunakan teknik ini, tetapi itu cukup untuk membunuh Anda. Salah satu sosok itu meraung dengan ganas. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiaoyan dapat merasakan kekuatan yang sangat menakutkan, yang membuat jantung Xiaoyan berdetak dengan cepat. Untungnya saat ini, kekuatan esensi darah dari Yang Mulia belum habis. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, mungkin dapat membunuh Xiaoyan dengan cepat. Bagaimanapun, kekuatan Taisu yang tersembunyi di dunia sensi berada di luar imajinasi Xiaoyan saat ini. Dan inilah puncak gunung es ini dari Taisu yang dikhawatirkan oleh Sang Ratu. Dan itu juga alasan mengapa Sang Ratu tidak ingin mengungkap latar belakang dunia sensi. Namun sejauh ini, Xiaoyan juga belum menggunakan kartu truknya sama sekali. Meskipun dia belum memperoleh keterampilan bertarung tingkat kuno yang sunyi, tetapi setiap keterampilan bertarung yang disiapkan oleh tubuh Yang Mulia untuk Xiaoyan juga akan meningkat bersamaan dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Jadi bisa dikatakan bahwa semua keterampilan bertarung yang dimiliki oleh Xiaoyan semuanya termasuk dalam keterampilan bertarung tingkat kuno yang sunyi. Bahkan masih bisa ditingkatkan dengan menggunakan kekuatan ki dan darah avatar dewa asli yang telah semakin kuat. Mungkin kekuatan yang ditampilkan akan sangat luar biasa. Memikirkan hal ini, Xiaoyan semakin bersemangat. Jika saya menggunakan 7 langkah mengejutkan para dewa, efek apa yang akan terjadi? Pada saat ini, mata Xiaoyan membeku sesaat, tapi dia benar-benar tidak takut sama sekali. Pada saat yang sama, tiba-tiba ketiga bayangan hitam itu seketika menghilang. Kemudian tubuh Xiaoyan tiba-tiba memiliki lubang seukuran ibu jari di bagian perutnya. Namun dia tidak mendengar suara serangan. Segera darah menyemburkan keluar lagi. Dan lubang kedua muncul di tubuhnya. Tidak hanya itu, lubang ketiga juga muncul lagi. Sehingga darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Tapi Xiaoyan masih tidak tahu dari mana asalnya serangan itu. Jika ini terus berlanjut, mungkin Xiaoyan akan dikalahkan dengan cara ini. Melihat ini, Xiaoyan segera menggertakkan giginya. Kemudian dengan cepat dia melangkahkan kakinya ke depan, yang membuat tiba-tiba bayangan kaki besar mengembun di kehampaan. Meskipun tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan darah di sekujur tubuhnya, bahkan daging dan darah terus terkoyak oleh serangan tersebut, sehingga tulangnya dapat terlihat dengan jelas. Tetapi di bawah berkah tubuh abadi, daging dan darah dapat dipulihkan dengan sangat cepat. Setelah bayangan kaki Xiaoyan memadat, tiba-tiba kehampaan di sekitarnya mulai bergetar. Kemudian Xiaoyan mengambil langkah kedua lagi. Kali ini Xiaoyan membakar ki dan darah di dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Namun dengan cara ini, kecepatan memadatkan bayangan kaki raksasa di udara juga sedikit berkurang. Jelas sekarang Xiaoyan ingin menggunakan pukulan terkuatnya, karena dia berpikir, tidak masalah jika saya tidak dapat menemukan keberadaan musuh, karena ruang ini diciptakan oleh mereka, maka seluruh kehampaan ini adalah musuh saya. Sambil mendengus dingin, Xiaoyan mengambil langkah ketiga yang membuat bayangan kaki yang lebih besar mengembun di udara, sehingga kehampaan di ruang ini terus terkoyak oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan mengeluarkan asap putih, yang seolah-olah tubuhnya sedang terbakar. Sialan, kekuatan ki dan darah ini sepertinya tidak cukup.
Tapi untuk mengambil langkah keempat, seharusnya tidak akan menjadi masalah besar. Xiaoyan menggertakkan giginya, tapi dia sepertinya dipenuhi dengan kegilaan yang terpancar dari matanya. Sebelumnya, Anda mengatakan ingin membunuh saya. Sekarang saya ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa hari ini. Jadi belum tentu Anda bisa membunuh saya. Xiaoyan berteriak dengan keras. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.